Hai Aquarius, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain semua tentang kamu Aquarius di lewat jam malam. Artinya semua untuk kamu, semua tentang kamu. Artinya di sini gue nggak mau ngebahas energi ketuker atau enggak, dan sebenarnya ini bukan untuk memata-matai siapapun juga ya. Di sini hanya untuk Aquarius dan semua yang punya Aquarius di birth chart-nya. Oke. Terlebih untuk rising sign ya, rising atau ascendant sign, sun sign atau moon sign. Oke. Artinya di sini apapun energi di sekitar kita itu akan menjadi energi kita. Mau ketuker kayak mau enggak kayak gitu, kita akan mengadopsi energi itu sendiri dan bagaimana kita memanfaatkan sesuatu energi untuk kepentingan dan kemajuan kita secara personal gitu loh, untuk bisa kita ya kita manfaatkan gitu loh, daripada kita harus melawan sebuah energi. Capek ngoyo namanya. Tapi kalau kita lebih bisa mengerti energi di sekitar kita yang kita nggak banyak seringnya tuh kita nggak sadar akan energi-energi sekitar kita, yang kita tahu cuma kayaknya nih ini nyebelin nih gitu kan, kayaknya nih pokoknya rasanya nggak enak aja, atau enggak baru kita sadar akan sesuatu energi itu gitu loh. Atau kadang atau kalau kitanya lagi seneng banget kita akan sadar, oh ini orang asik banget nih gitu kan. Nah, di antara seneng banget sama nggak menyenangkan itu banyak energi ya, banyak energi yang kita nggak sadarin, dan bahkan istilahnya impulsnya tuh nggak terlalu nyata gitu, yang bukan berarti mereka tidak memberikan efek kepada kita gitu. Jadi yang tidak tampak itu bukan berarti tidak ada, dan bukan berarti tidak mempengaruhi kita. Sangat mempengaruhi, apalagi jumlahnya banyak. Nah, apalagi yang kita selalu fokus dan sibuk dengan hal-hal tertentu, energi-energi yang lain itu nggak di luar fokus kita. Ya wajar aja lah kita nggak sadar gitu kan, ya nggak? Apalagi kalau nggak ngasih impuls yang bener-bener nyata gitu, kayak ini orang asik banget sih gitu, atau ini orang baik banget sih gitu, atau nggak ini orang asli nyebelin habis gitu. Kita baru sadar. Kalau enggak, kita nunggu sampai kita ngerasa, sampai kita dijedotin letah tuh, nggak enakan gitu. Padahal orang itu udah selalu ada di sekitar kita gitu. Atau orang itu selalu ada di sekitar kita tapi masih nggak terlalu bikin nyenengin gitu. Jadi intinya masih ada di sekitar kita tapi masih belum teng gitu. Nah, jadi semua energi ini adalah, gue nggak mau bilang kalian yang tahu sumber dari energi itu sendiri. Oke, setiap individu akan mengerti sekitar kalian sendiri, lingkungan kalian sendiri, dan apa yang bisa kalian lakukan dari energi itu. Oke. Nah, di sini gue bikin begitu. Nih gue sekarang gue cut aja biar lebih efektif. Kalian nggak usah ngelihat gue ngocok. Ini langsung udah ada di sini. Udah gue siapin, tinggal gue baca dan udah gue foto. Kalau memang ada perkembangan atau klarifikasi, nanti terakhir akan gue foto lagi dan gue taruh di paling terakhir. Oke. By the way, ini 12 kartu yang melingkar ini adalah birth chart kalian. Oke. Tentang kalian sendiri, Aqua, energi tentang identitas kalian sendiri adalah kalian di dalam ini energinya Gemini. Oke. Energi Gemini yang mana adalah tentang pilihan atau tentang sesama. Kalian dalam mencoba mengerti pilihan apa yang kalian punya, dan kalian memang harus memilih. Oke. Dan ini lovers, tentang cinta, tentang percintaan. Ya, jadi sedangkan kalau Gemini itu ada di rumah kelima kalian, ya, rumah kelima kalian, yang mana di sini adalah apapun yang kalian ingin mulai, ya, kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri,
itu gayanya lebih ingin berbagi, ya, ingin berbagi. Dan apapun yang kalian ingin mulai, entah itu bisnis, entah itu kegiatan, entah itu kreativitas, apapun itu kalian ingin berbagi, ya, kalian ingin balance. Mungkin ada energi Libra di situ juga, ya. Mungkin kalian lagi dan untuk masalah income, pendapatan, materi, tentang prioritas kalian, nilai-nilai kalian, prinsip-prinsip kalian, dan bagaimana kalian bekerja, atau tentang material possession, harta benda kalian, ya. Mungkin kalian lagi berpikir untuk berurusan dengan seorang pengadilan, atau kalian kalian menuntut keadilan di sini, karena ada sesuatu yang tidak adil, ya. Dan itu membuat kalian berilusi, berpikir pilihan-pilihan kalian apa aja sih memangnya yang kalian punya untuk mencapai keadilan itu. Karena di rumah ke-8 kalian, entah itu masalah shared finance, atau properti, atau warisan, atau bahkan masalah intimasi, seks, dan segala macam itu, kalian berpikir kalian punya banyak pilihan, atau kalian lagi meraba-raba pilihan-pilihan kalian sendiri, ya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk maju ke pengadilan, ya, untuk mendapatkan keadilan, untuk menyeimbangkan. Energi Libra. Oke. Dan dalam berkomunikasi dan dalam berpikir, kalian energinya ingin meraih, menyampaikan sesuatu yang memang membuat kalian semangat, karena kalian merasa terinspirasi. Jadi kalian ingin menyebarkan apapun yang kalian pelajari, apa yang kalian ilhami, ya, menurut kacamata kalian sendiri ke luar. Dan itu sesuatu yang bagus. Sedangkan di masalah etika dalam bekerja, prioritas itu penting juga untuk menjadi balance, ya. Tapi di daerah, di bagian home, family, rumah, ya, tradisi, akar keluarga itu sendiri, kalian membuat batas yang kalian mulai menetapkan batas-batas yang memang harus dibuat. Kalian mulai memutuskan mana yang buat saya, mana yang bukan. Ini energi saya, ini bukan. Ini energi kamu, aku. Ya, kalian mulai memberi batasan-batasan yang sehat. Ini boleh, ini enggak. Kamu bikin peraturan-peraturan kamu sendiri. Bukan kamu yang ngikutin peraturan orang lain. Itu bagus, itu keren. Dan masalah tadi, masalah bagaimana dengan apa yang kalian ingin mulai mengekspresikan diri, ini juga termasuk romance dan love affairs, ya. Kalian ingin berbagi. Kalian ingin membayar apa yang memang udah menjadi utang kalian, gitu, karena kekurangan kalian, atau kalian ingin membalanskan, membuat sesuatu itu, ingin memperbaiki segala sesuatu yang memang sudah tanggung jawab kita untuk kita perbaiki, gitu lah maksudnya. Untuk keseharian kamu dan tentang kesehatan kamu, kamu lebih memperhatikan hati kamu, perasaan kamu, emosional kamu, oke? Dan kebetulan memang ini energinya Cancer dan memang lagi di rumahnya, ya. Artinya di dalam keseharian kamu lebih memperhatikan diri kamu sendiri secara emosional, ya. Kamu lebih, itu keren.
Hmm? Venus juga lagi di situ kan, di Cancer. Dan mungkin ya memang kamu berurusan dengan seorang Cancer. Dan ini juga bagaimana kamu menggunakan waktu-waktu kamu, sama bagaimana kamu menganalisa segala sesuatu. Dan itu menurut gue tepat, karena apapun yang kita ingin capai adalah kebahagiaan, kedamaian hati. Jadi kalau kamu pusatkan ke hati, perasaan, dan emosional, membuat kamu lebih empati dan peka terhadap sekitar. Dan di hubungan kamu, di relationship kamu, entah itu business partner, entah itu keluarga, entah itu pernikahan, kontrak, kamu punya kemapanan dan stabilitas di sini. Tapi kamu juga adalah masa memilih, yang kamu juga menentukan batasan-batasan yang sehat. Kamu akan memutuskan sesuatu. Yang kemudian ada pengadilan ya di rumah kedua, material possession, harta karun ya, harta karun dan value, nilai-nilai kamu, untuk struktur dan fondasi kamu, prinsip dan pedoman kamu, termasuk prioritas kamu. Dan pilihan-pilihan akan materi-materi dari orang lain punya, partner resources ya, sumber-sumber ya warisan nih, warisan, shared finance, dan juga apa namanya pajak, properti ya, rumah, dengan pasangan kamu atau bisnis partner. Kamu lagi memikirkan untuk mana yang adil, gimana adilnya. Kamu mencari jalan keluar, kamu yang lagi mikir-mikir gimana ini pilihan kan. Dan ini energi Pisces. Energi Pisces adalah ada yang kurang jelas di situ, ada yang disembunyikan di situ, ada yang nutup-nutupin, ada yang tidak bicara jujur. Apapun itu, perasaannya, emosinya, entah materi itu sendiri, uang yang diumpet-umpetin, sumber kekayaan yang diumpet-umpetin, dan kamu lagi menimbang-nimbang juga ya, ini untuk masalah travel atau apapun yang berjarak, seseorang, atau kamu ingin pindah rumah, relokasi, mau tinggal di mana ya, dan tentang foreign, tentang sesuatu yang memang tidak yang asing atau tidak biasanya, unfamiliar ya, jadi yang tidak normal, yang tidak biasanya. Jadi kalian lagi mencoba menimbang-nimbang untuk memulai sesuatu yang baru ya, itu gimana, pilihannya apa gitu kan. Jadi kamu lagi menimbang-nimbang. Yang hubungannya adalah kamu merasa terinspirasi dengan melalui komunikasi dan pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang kamu dapat, dan bagaimana cara melihat kamu, cara kamu memandang dunia dan apapun yang terjadi di sekitar kamu ya. Kamu merasa terinspirasi dan mulai melihat beyond, melihat sesuatu lebih jauh. Dan masalah karir, status ya, karir, status,
jangka panjang, urusan jangka panjang itu, dan tindakan kamu sendiri. Ini bukan Five Pentacles ya, ini tiga yang nyaru jadi Five of Pentacles. Karena di deck ini gue dapetnya emang salah. Gue punya dua Five of Pentacles yang buat gue nggak ada tuh namanya ke coincidence, kebetulan tuh nggak ada buat gue. Jadi memang mungkin di kasus kalian ya, di balik Five of Pentacles ini, di balik kelihatannya kalian sepi, kalian kehilangan, kalian kekurangan, kalian merasa tersendiri, di balik kesepian kalian itu sebenarnya spiritnya adalah Three of Pentacles, yaitu kalian mau mencoba untuk berkolaborasi untuk membangun apapun yang memang kalian lagi ingin kembangkan untuk masa depan kalian. Dan di antara teman-teman kalian di House of Friendship ya, ada seseorang yang memang membuat kalian merasa terinspirasi untuk berbagi ya, untuk berbagi sih ya. Dan mungkin ini ada energinya si Leo ya. Leo itu sangat determinasi, goal oriented ya, dan dia fokus pada dirinya, dan dia sangat pemberani, dia risk taker, dia pengambil resiko, dia sangat menarik ya, dia sangat menarik, dan dia sangat sex bomb lah kalau dibilang. Dan dia paling seksi lah kalau dia Santero deck ini, si Leo ini ya, energinya. Dan Leo itu adalah di rumah ketujuh kalian sebenarnya. Jadi ini hubungannya juga dengan mungkin kalian memang lagi ngincer gitu, kalian lagi ngincer seseorang untuk dijadiin relationship. Rumah ke-12 kalian adalah Cancer. Ini energi Cancer atau Pisces ya. Yang mana ada ending di situ, ada closure di situ, yaitu semua yang misteri, semua kegelapan, karma, alam bawah sadar kita ya, yaitu emosional kita, perasaan kita sendiri yang memang butuh perhatian. Itu harus diungkapkan yang jelas. Ini self deception kalau dibiarkan. Dan by the way, energi secara keseluruhan kalian adalah Two of Wands. Two of Wands ini kalian lagi di crossroad, kalian lagi di persimpangan jalan, atau kalian lagi merencanakan planning untuk masa depan kalian. Oke. Visi dan misi kalian ya. Kalian lagi menggambar itu gitu. Dan lagi di persimpangan jalan, dan di bawahnya ada Ten of Swords gitu. Yang kalian kalau sudah menetapkan ini, kalian harus berubah. Dan itu semua tentang cinta sih. Pilihan akan kemapanan, stabilitas, pilihan, income, materi, possession, ya. Rumah. Oke, untuk dari Goddess Guidance, kalian dapat Hathor, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Jadi belajar untuk menerima,
biarkan dirimu untuk menerima apapun energinya. Kalau kita mulai mengasih label energi ini negatif atau energi ini positif, gitu ya, kita namanya sudah memberi proteksi atau untuk menolak apapun, atau menolak dalam menerima. Padahal energi itu sebenarnya netral. Hanya kita yang selalu dibatasi oleh wawasan dan memori pengetahuan kita sendiri akan sesuatu energi itu. Oke, karena kalaupun kita melihat sesuatu itu negatif, ya, kalau kita pun melihat sesuatu itu negatif, artinya sebenarnya itu kan proyeksi dari kita sendiri nih, projection dari kita sendiri nih. Nah, sebenarnya kita dikasih tahu apa yang harus kita perbarui, apa yang harus kita kerjakan, gitu loh. Sebenarnya kita dikasih tahu apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita pelajari untuk membuat suatu energi yang tadinya negatif, tadinya kita pikir negatif itu bisa kita putar balikan menjadi positif, gitu. Jadi memang kita ditantang untuk menambah wawasan kita, untuk ya kan, allow yourself to receive. Jadi biarkan diri kamu untuk menerima. Ini akan meningkatkan intuisi kalian, energi, dan kemampuan dalam memberi kepada orang lain. Dengan kita memberi pemahaman, apapun tuh energinya yang datang ke kita akan, begitu kita mampu memahami, kita memberi pemahaman kepada energi tersebut, ya, energi tersebut pun akan menjadi memberikan sesuatu yang positif ke kita kan, gitu maksudnya. Terus dari literary witch oracle card, kalian dapat Octavia E. Butler. The future is all about future, seperti energi Aquarius, ya kan. Aquarius itu semua tentang visi, tentang masa depan, ya kan. Nah, kalau kalian mau cari sendiri, Google sendiri, gue sih udah lihat ya, cuman kayaknya untuk dijelasin ke kalian terlalu ruwet. Jadi silahkan di screenshot emang kalau kalian mau tertarik untuk cari tahu. Dia itu novelis tentang science fiction, dan dia apa yang dituliskan, dia meninggalnya tahun 2006 ya. Dia mulai menulis sejak tahun 80-an apa tuh, dia lahir tahun 47. Dan dia tulis tentang modern tahun 2023, 32 segala macam gitu. Dan yang dia tulis dulu tuh lebih cocok ke sekarang dibanding masa hidupnya dia gitu. Dan itu mewakilkan juga tentang sitram hari ini, tentang hierarki dan patriarki society kita gitu ya. Dan dampak-dampak apa yang dia sudah bayangkan saat dia masih hidup, waktu dia masih muda, dan dia dapat banyak Pulitzer penghargaan yang memang dia dari dulu juga bilang, ini kalau kita tidak mau berubah akan terjadi seperti ini gitu. Keren sih, keren. Dan dia juga bicara tentang myth itu ngomongnya ya, mistik, hal-hal mistik, hal-hal science, apa lagi ya, sosial gitu, kayak semacam-macam itu deh. Kalian kalau mau cari, keren. Tinggal yang terakhir adalah apa kata semesta. Nggak perlu kan gue klarifikasi. Kalau kalian suka sama format ini, kasih tau gue ya, komen ya. Gue akan lanjutkan, atau gue balik kayak yang kemarin minggu lalu lewat jam malam, karena ini mencerminkan ke-12 rumah kalian, bercat kalian. Jadi setiap energi, setiap bintang, setiap rumahnya itu udah gue jelasin kalian, jadi kalian juga ikut pelan-pelan ngerti lah gitu. Oh ya, tema reading kalian enlightenment. Pursue spiritual growth.
lanjutkan perkembangan spiritual kalian. Apa kata semesta buat Aqua? Di sini ada energinya Gemini, ada energinya Libra, ada energinya Aqua, Libra, Cancer, Pisces atau Scorpio, ada energinya Leo, Cancer lagi. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Begitu saya menerima cinta dari semesta, menjadi guru utama, saya akan selalu dibawa kembali ke terang. Ayo, satu lagi deh. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Melalui doa, meditasi, saya menciptakan efek menular tentang damai ke dunia. Tuh visinya Aquarius, cakep kan? Kembangkan perkembangan spiritual, enlightenment. Ya. Oke, Aqua, makasih untuk semuanya yang udah nonton, yang udah nge-like, share, donasi, makasih banyak. Dan untuk kamu yang baru pertama kali di channel gue, kalau emang suka cara baca gue, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dah.